Batra Eyang Gentar. Pengobatan cepat dan tepat sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa apa kabar? Mudah-mudahan hari ini baik dan sehat ya. Kita ketemu di hari Jumat berkah, tepatnya di 20 Januari 2023. Saya Ivana Rauf, senang sekali bisa menyapa Anda siang hari ini. Dan pastinya saya tidak sendirian di program Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Kali ini saya bersama dengan Batra Eyang Gentar. Ada Eyang Gentar di sini yang sudah hadir bersama saya di studio dan sudah siap untuk membagikan seperti apakah pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping. Saya sapa dulu narasumber saya. Assalamualaikum Eyang Gentar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat, baik. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi dalam kondisi baik dan sehat. Ini bisa menjadi salah satu bentuk rezeki yang harus kita syukuri pastinya ya Eyang ya. Dan mudah-mudahan pemirsa juga yang sedang menonton tayangan kita ini Eyang diharapkan dalam kondisi baik dan sehat. Namun kalau misalnya ternyata ada yang sedang diuji kesehatannya, sedang sakit atau badannya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tapi ternyata orang-orang terdekatnya, orang tuanya atau keluarganya sedang mengalami hal yang sakit, tepat sekali ini tayangan yang bisa Anda simak 1 jam ke depan. Silakan Eyang mau menyapa pemirsa terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tidak bosan-bosannya yang memberikan info ya. Kita memberikan info masalah kesehatan. Betul. Karena kesehatan itu rezeki yang paling baik setelah umur ya. Umur kita yang masih ada sekarang terus sehat ya. Jadi info ini sebenarnya khususnya bukan untuk orang sakit aja, untuk orang sehat pun sama. Betul. Ya, untuk orang sehat harus berjaga-jaga ya. Kasih rohaninya makanan, kasih jasmaninya makanan yang sehat. Yang bagi yang sakit ya begitu pula ya. Jangan putus asa ya, ikhtiar berobat kemana saja silakan ya. Yang jelas kalau Anda sudah melangkahkan kaki dari rumah untuk berobat, untuk ikhtiar apapun, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi yang dinilai itu pahalanya itu. Jadi niatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah. Itu niatkan. Saya mau berobat nih karena ibadah, karena Allah gitu. Memang orang berobat kemana aja banyak. Berobat, saya harus ke sana. Nanti penyakit saya akan sembuh, saya harus ke sana. Tidak begitu. Jadi harus diputar. Ya, logikanya jangan didahulukan. Ya, saya ingin ikhtiar nih berobat karena Allah. Jadi nilainya ibadah. Ya, gugur setiap langkah gugur dosa, perputaran ban ya, gugur dosa ya, tambah pahala dan sebagainya. Jadi kalau kita terkena penyakit sebenarnya itu rahmat, suatu anugerah ataupun Allah sedang memantau kita. Ya. Sedang memantau kita. Nih kamu dikasih ini dulu nih ya, supaya kamu lebih mengerti ini loh kehidupan, ya kan? Walanabluwannakum bisai minal khawfi akan aku uji kalian gitu dengan sedikit. Jadi dengan sedikit, bukannya banyak, dengan sedikit rasa sakit, lapar dan sebagainya. Jadi makanya kalau untuk orang-orang yang beriman, kalau Anda sakit, udah ya renungkan ini penyakit karena apa? Apakah ini penyakit karena azab dari Allah, DP ya di DP dunia, ya? DP di dunia? Apa ini penyakit sebagai teguran dari Allah? Apakah ini penyakit penggugur dosa kita masa lalu, dosa kepada orang tua, suami, istri dan sebagainya? Jadi ada 3 hal. Jangan semuanya orang bilang saya sakit nih, wah saya lagi diampuni dosa saya. Bukan begitu. Tidak ya, selalu tidak seperti selalu itu begitu. ya. Ada juga teguran, ada juga DP azab yang ada yang dari kelakuan tingkah laku kita selama ini yang kurang baik. Begitu. Makanya kalau untuk kita, kalau misalnya yang sakit yang parah, yang kronis, sudah renungkan dulu ya. Oh ya sudah, saya terima nih penyakit ya. Setelah saya terima nih penyakit ya sudah, saya ikhtiar berobat deh. Ya, ikhtiarnya dengan apa? Niatnya ibadah supaya nanti ya, apalagi kita ingin memasuki bulan Ramadan. Betul ya nggak lama lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan tersebut ya. Jadi dengan bulan Ramadan itu supaya ibadah kita enak,
Traweh kita enak, lutut tidak sakit, pinggang tidak sakit dan sebagainya, supaya di bulan Ramadan itu ya ibadah kita bisa kita maksimalkan. Kalau badan sehat, makanya segera bagi yang sakit badannya segera berobat. Ya segera berobat, buang penyakit Anda. Ya, yang anjurkan buanglah penyakit Anda selamanya. Oke, baik. Nah, kira-kira penyakit apa yang sedang Anda alami hari ini atau sekarang ini pemirsa, atau orang-orang tersayang Anda yang sedang alami, insya Allah nanti semuanya bisa terbantu bersama dengan Hatra Eyang Gentar ya. Tetap bersama kami, setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda dalam Solusi Sehat. Batra Eyang Gentar. Pengobatan cepat dan tepat sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Batra Eyang Gentar. Pengobatan cepat dan tepat sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Pemirsa, seperti tayangan yang barusan kita saksikan bersama, ada beberapa jenis penyakit dari mulai jantung, kemudian dan macam-macam, banyak ya jenisnya ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa terbantu juga bersama dengan Hatra Eyang Gentar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Anda yang sedang mengalami sakit apapun itu jangan pernah berputus asa. Selama Anda mau berusaha, selama Anda mau berikhtiar, berdoa juga terus-menerus, insya Allah pasti akan menemukan jalan kesembuhannya. Nah, Eyang juga hadir hari ini sampai dengan hari Sabtu seperti biasa ditemui di Gresik ya Eyang ya? Ya, kemudian di Gresik, kemudian hari Minggu insya Allah Anda bisa bertemu di Kota Madiun, hari Seninnya bisa bertemu dan konsultasi di Kota Solo, dan hari selanjutnya Anda bisa bertemu Eyang di pusat di Kota Bogor, yang artinya dari manapun Anda pemirsa, insya Allah Anda berkesempatan untuk bisa dibantu proses pengobatannya bersama dengan Eyang Gentar ya. Pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping. Seperti apakah ini Eyang? Ya, jadi kita misalnya terkena tadi yang kan sebelum kesini praktek dulu ya. Ada beberapa pasien banyak penyakitnya seperti berdiri tidak seimbang. Berdiri tidak Kalau seimbang. kita berdiri tidak seimbang berarti itu ada fungsi saraf atau aliran darah menuju ke otak yang mampet atau tersumbat. Baik. Ya. Tersumbatnya aliran darah ke otak ini dampaknya luas ya. Ada yang bilang vertigo, ada yang bilang migrain, ada yang bilang sinusitis, ada juga yang bilang penyakit meningitis ya, kalau udah ada cairan ya. Nah, apapun penyakitnya, kalau aliran darah ke otak sudah dibuka, fungsi sarafnya sudah dibuka ya, kiri dan kanan, aliran darah ke otaknya sudah lancar, tidak ada itu nama penyakit di kepala. Mau flu, ya, flu berat, flu ringan, migrain, vertigo, sinusitis, tensi, itu kan kepala semua. Iya, betul, Ya, betul. stroke, Parkinson, dan itu dari yang kategori bisa dibilang itu ringan sampai berat gitu ya. Yang kepala di kepala semua, banyak nih penyakit di kepala, belum saraf mata, saraf telinga dan sebagainya.
Itu dibuka saja aliran darah ke otak lancar. Sumbernya dari tulang belakang, insya Allah kepala Anda aman. Gitu. Begitu pula tubuh kita. Ada yang sakitnya jantung, ada yang sakitnya di paru, ada yang sakitnya di ginjal, ada yang di empedu, ada yang di liver, ya. Ada yang di usus besar, ya. Itu dibuka aja aliran darah ke daerah organ tubuh masing-masing dari saraf-saraf yang ada di belakang. Aliran darah ke organ tubuh itu lancar, ya udah tidak ada namanya penyakit. Kecuali ada penyakit yang kita cari, gitu. Ya, maaf sebelumnya seperti perokok berat, itu kan kita cari. Nanti usia 50, 60 agak sesak dan sebagainya. Karena paru jadi korban, begitu ya. Itu yang kita cari. Pola hidup misalnya, ya waktunya tidur masih begadang, melek aja ya. Gitu, itu kita cari. Mengundang itu penyakit sendiri sebenarnya ya. Iya, untuk jasmani, belum yang untuk rohani. Ya, jauh dari Allah dan sebagainya. Udah, jauh dari Al-Quran dan sebagainya. Nggak mau sholat, apalagi sholat berjamaah, itu udah kacau, error udah. Ya, kalau sudah error semacam itu, ya nunggu saja meledak itu penyakit. Gitu, nanti biasanya kalau sudah stroke baru hilang tuh, baru nangis setiap hari. Ingat. Ya Allah, saya dulu banyak dosa dan sebagainya. Udah darah tinggian, udah minum obat seumur hidup, udah kuning muka, ginjal udah rusak dan sebagainya, udah cuci darah dan sebagainya tuh, baru terasa gitu ya. Makanya info ini bukan untuk orang sakit saja, ya, tapi untuk orang yang sehat pun harus dijaga tubuh kita. Kita hidup sekali loh. Hidup sekali nunggu mati. Ya, mau yang sehat mau yang sakit nunggu mati. Cuma mati dengan cara yang berbeda, baik gitu. Cara baik, jangan ya. Jadi kalau Anda yang sakitnya sudah kronis, ingat ya, sakitnya sudah kronis, sudah parah sekali. Karena yang datang tempat Eyang memang rata-rata yang parah, ya. Yang sudah lumpuh, lumpuh, yang ya saraf terjepit itu udah banyak sekali. Sudah pakai tongkat, ada yang diri sempoyangan seperti mau jatuh, ada yang suka cemas berlebih, ada yang penyakit epilepsi, ya, gangguan jin, ya, dan sebagainya. Ini rata-rata mereka datang. Mereka pun sudah berusaha berikhtiar berobat kemana-mana, ya. Terutama yang berhubung dengan konsumsi obat-obatan, ya, obat apapun terserah bebas, ya, minum apapun. Tapi kalau tidak kunjung sembuh, ya, tidak mau sembuh, pertama mungkin belum izin Allah, yang kedua belum tepat pengobatannya. Karena kalau misalnya Anda minum konsumsi obat-obatan, oke lah, itu penyakit berhubung dengan darah, boleh, berhubung dengan darah, fungsi organ tubuh boleh. Tapi kalau penyakit Anda berhubung dengan fungsi saraf, tidak bisa dengan obat. Apapun obatnya tidak bisa. Coba contohnya, Anda terkena saraf terjepit di pinggang, pengaruh ke kaki, kakinya mengecil, kesemutan, kram dan sebagainya. Minum obat nggak bisa. Nggak bisa. Beda ya memang. Keseliu aja nggak bisa. Terkilir ya, atau kecetit minum obat nggak bisa. Paling buang cenut-cenut, dibuang minum obat, sakitnya nyerinya hilang, kambuh lagi, muncul lagi, lama-lama semakin parah. Jadi kalau fungsi saraf tidak bisa dengan obat. Kan penyakit kalau berhubung dengan tubuh kita, jasmani kita, pertama darah, kedua saraf. Ini sumber penyakit ini. Ya, kalau darahnya lancar, sarafnya tidak bagus, gimana? Begitu pula sebaliknya. Ini baru fisik aja ya, baru jasmani, belum rohani dan sebagainya. Jadi kalau saraf kita bagus, aliran darah kita bagus, semua sehat. Mau jantung, mau liver, mau paru, mau ginjal, sehat semua. Cuman sumbatan itu kan bukan, kita berpikirnya orang terkena penyakit sumbatan dari makanan, ya, karbohidrat tinggi, ya. Ada yang dari proteinnya terlalu tinggi, misalnya ginjalnya tidak bisa mengelola, akhirnya alergi dan sebagainya, ya, atau radang ginjal menyebabkan asam urat, gitu ya, atau kolesterol, fungsi liver yang melemah, akhirnya kolesterol mudah naik. Kan taunya sumbatan aja, ya, tapi sumbatan kan bukan dari makanan saja, ya, sumbatan dari makanan saja. Orang setan juga menyusup dalam darah manusia kok, ya. Coba setan dari bangsa jin menyusup dalam darah manusia, kita tidak ruqyah dengan Quran dan ibadah yang nggak beranak pinak tuh dalam tubuh kita. Otomatis ya, beranak pinak ya, jantungnya tersumbat, ya, ginjalnya tersumbat, ya, itu sembuat kita. Terutama di penyakit kepala, Parkinson ataupun tremor ya, Parkinson, tremor, stroke, itu di kepala itu sumbatan semua. Bagaimana cara membuangnya? Ya membuangnya berobat, ikhtiarkan. Besok ketemu Eyang, gitu, insya Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya Eyang ya. Tapi yang pasti pemirsa, nanti di segmen berikutnya Anda juga boleh menghubungi, Anda boleh berkonsultasi secara langsung dengan Eyang di 031-825-510 dan di 031-825-570. Kita break sebentar. Setelah ini kita akan berbincang kembali dengan Eyang Genta.
Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis Diabetes, vertigo, jantung. Kemudian ada penyempitan pembuluh darah. tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Silakan pemirsa bisa langsung menghubungi di 031 82510 dan di 82570. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun orang-orang terdekat dan tersayang Anda yang sedang alami sekarang ini. Karena sejatinya penyakit itu ada dua saja sebenarnya ya, medis ataupun non medis. Begitu ya, nanti mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Eyang Gentar lagi. Tapi saya juga tidak akan lupa untuk mengingatkan pemirsa yang mungkin sekarang ini hari-hari ini lebih dekat dengan kota Gresik atau wilayah Surabaya mau berkonsultasi dengan Eyang misalnya hari ini dan besok Eyang bisa ditemu di kota Gresik, kemudian besoknya lagi di hari Minggu Anda bisa bertemu yang di kota Madiun, hari Seninnya di kota Solo, selanjutnya di pusat di kota Bogor. Tapi di seluruh Indonesia Anda boleh, dan karena semua kita berhak untuk sehat ya, boleh silakan untuk bisa menghubungi Eyang Gentar di nomor yang sudah ada, nanti untuk bisa bikin janji terlebih dahulu ya. Baik Eyang Gentar, penyakit ada dua ya, kalau nggak medis ya berarti non medis, begitu aja. Bagaimana kita bisa mengenalinya, Eyang? Ya, kalau Eyang lebih condong ke non medisnya ya. Kalau medisnya udah banyak ahlinya, profesor, dokter dan sebagainya. Ya, dengan keahlian masing-masing. Eyang condong ke non medis ya. Condong ke non medis. Contohnya mereka sudah berobat dengan cara medis ya, berarti non medis gitu aja. Logikanya kan begitu. Sederhananya begitu ya. Udah minum obat-obatnya, berarti ini faktornya. Jadi memang yang datang ke tempat Eyang memang ya 60% ke atas itu banyak faktornya non medis gitu ya. Ada yang gelisah, nggak mau tidur, ya epilepsi, ya ini udah mereka semua nih, sumbatan-sumbatan udah mereka semua ini. Gitu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ada caranya. Caranya ada. Yang penting mau berobat ya. Mau berobat, niatkan untuk berobat, ya udah niatkan lagi karena ikhlas karena Allah udah. Obat itu satu kok, ikhlas karena Allah udah selesai. Ya. Nabi Ayub aja 18 tahun sakit ya. 18 tahun sakit karena ikhlas saja. Itu kan ditiupkan virus dari hidungnya oleh iblis. Ditiup, masuk langsung ya. Semua badan terkena penyakit. Ya dia berdoa bisa saja sama Allah seketika itu. Tapi dia malu berdoa sama Allah. Orang sakitnya baru kok gitu. Ya ini ada yang sakit ya, hidupnya sudah 50 tahun, 60 tahun baru sakit 1 tahun, 2 tahun sudah ngeluh dan sebagainya gitu ya. Ya gitu ya, tidak seimbang ibaratnya. Tapi jangan khawatir, tugas kita memang harus ikhtiar berobat, dimaksimalkan. Dimaksimalkan karena segala sesuatu kalau dimaksimalkan insya Allah hasilnya pun maksimal. Hasilnya pun insya Allah begitu maksimal. Ya. Seperti Anda misalnya penyakit ringan deh, sederhana nih ya. Seperti orang terkena penyakit darah tinggi. Ya. Itu kan sederhana sebenarnya. Ya sederhana banget darah tinggi. Tapi kenapa harus konsumsi obat seumur hidup gitu? Iya. Obatnya pun sederhana sebenarnya. Sederhana banget ya. Sederhana banget. Seperti orang terkena penyakit kolesterol. Itu sederhana juga. Seperti orang terkena penyakit ya kalau secara medis kan angin itu tidak ada. Ya apalagi angin duduk itu tidak ada. Ya. Ya. Kalau orang tua dulu ada yang namanya serangan angin ya. Angin jahat, angin duduk, angin merah dan sebagainya. Yang suka nyeri di hulu hati. Condong turun ke liver. Kata mereka sakit lambung, minum obat lambung tiap hari ya nggak bisa, gitu. Anginnya harus dikeluarkan uap jahatnya. Kalau tidak dikeluarkan, nanti liver yang bermasalah, atau jantung bermasalah jangka panjang. Ini penyakit-penyakit yang obati selama ini memang penyakit-penyakit ini banyak faktornya non medis. Faktor non medis itu tanda-tandanya Anda hidup sudah mulai gelisah. Tuh, apakah Anda sudah mulai gelisah? Iya. Lambung suka nyeri, suka mual dan sebagainya. Itu tanda-tandanya. Gampang lelah dan sebagainya itu udah tanda-tanda. Nyeri dulu hati itu udah tanda-tanda. Jadi kalau Anda terkena penyakit-penyakit yang sudah parah, kronis, tidak ada condong jalan keluarnya, ya sudah, bismillah. Langkahkan kaki Anda dari rumah, ya. Berobat. Ya, berobat. Ada orang tuanya yang sakit, bawa.
Ya. nggak usah mikir panjang. Dulu kita demam sedikit aja orang tua udah panik, udah bingung ya. Baru demam dikit aja orang tua udah panik. Ini orang tua udah lumpuh. Kemarin ada yang berobat tempat Eyang di Bogor, udah lumpuh gitu ya. Ya namanya orang sakit, udah tua, umur 70 tahun udah sakit, terkadang marah sendiri, ngomel sendiri. Iya, udah balik kayak anak kecil lagi ya, Eyang ya. Apa kata anaknya ini, Mbak? Ibu kayaknya sudah agak stres nih gitu. Ya kan? Bukannya mendukung, ya. Obat itu ibunya. Ya, apalagi seorang ibu, seorang bapak itu kan kunci surga. Betul. Untuk kita, terutama anak laki. Makanya kalau anak laki-laki jangan jauh deh dari orang tua, nyesel nanti. Nyesel aja ya, apalagi orang tua sakit. Udah kita ikhtiarkan kemana saja. Kalau sudah kita ikhtiarkan, yang namanya umur kan kita tidak tahu. Yang sehat kayak, yang sakit kayak, udah kita tidak menyesal kemudian hari. Oh, saya udah maksimalin kok berobat untuk orang tua saya begitu. Iya, ada penelpon yang masuk, boleh kita angkat dulu ya. Halo, Solusi Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ini dari Surabaya, sama Ibu Rodia. Iya, silakan Ibu. Ada pertanyaan apa buat Eyang? Monggo silahkan. Rodia, ya. Bismillah. Keluhannya apa Ibu? Ya, ini kakak saya. Ya. Kakak saya itu asalnya kejedek. Ya. Ya. Ya, itu habis itu kebawa ke dokter, ngamar, terus kena jantung katanya. Terus kena katanya paru-parunya infeksi. Terus nggak bisa bernapas. Sulit bernapas, sesak. Nggak bisa napas, terus terus sekarang itu kayak ada ketempelan gitu loh, ngomong-ngomong sendiri. Iya. Baik. Boleh ditutup teleponnya ya. Boleh ditutup ya, boleh, ya. Ibu Rodia boleh ditutup. Eyang insya Allah langsung memberikan jawabannya ya, sambil kita berikan kesempatan untuk penelpon lain. Itulah kita manusia ini harus saling menolong, membantu. Ibu saja menolong begini saja sudah membantu, sudah dapat nilai ibadah di mata Allah. Kalau ibadah itu ada pahalanya nampak kayak emas, gede gunung, semua pasti berlomba-lomba ya, pasti itu. Ini kakak ya, ini yang bilang nih fungsi sarafnya semuanya sudah amburadul ya. Ibaratnya ada saraf ke jantungnya harus diperbaiki, saraf ke parunya harus diperbaiki ya. Karena gini, di tempat Eyang kalau Anda misalnya sakit jantung, bukan jantung yang diobati gitu. Jadi fungsi saraf menuju ke jantung atau aliran darah menuju jantung ada di daerah belikat kita atau entong-entong ya. Paru-paru pun sama ya. Kalau asma biasanya condong belikat yang sebelah kanan. Kalau asma ya, kalau jantung condong yang sebelah kiri. Nanti kita perbaiki kiri kanannya dan tulang tengahnya ya. Jadi kalau selama ini konsumsi obat ya boleh saja, itu kan bukti tandanya kita sudah ikhtiar. Betul. Ya. Nah, besok berkunjunglah tempat Eyang ya. Ikhtiarnya dengan cara yang lain ya. Nanti di tempat Eyang reaksi atau perubahannya setelah izin Allah dulu ya. Nanti langsung dirasakan di tempat. Begitu. Gimana sesaknya, enakan tidak gitu. Terus yang tadinya kejepit, pegel, sakit, gimana sakitnya berkurang atau tidak? Atau sudah hilang ya? Yang tadinya pakai kursi roda gimana, sudah bisa berdiri belum gitu ya? Yang sempoyongan gimana, sudah tegap belum gitu? Nanti rasakan di sana khasiatnya. Karena di tempat Eyang ini yang Eyang tawarkan sudah jelas. Eyang mengangkat penyakit itu diutamakan mengangkat akarnya, sumber penyakitnya. Yang terpenting. Terkadang akar penyakitnya satu, kita terserang penyakit yang namanya penyakit 5 atau 6 penyakit. Akarnya dicabut, 5-6 penyakitnya akan hilang sendirinya. Gitu. Sabar dulu Eyang, masih ada yang telepon lagi, kita angkat dulu. Solusi Sehat, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Arwan di Jambi, Bu. Dari Jambi, silakan Bapak. Apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Eyang? Ini Bu, saya mau nanya. Ya, silakan Pak Arwan. Saya mau nanya nih. Ya. Saya ada penyakit asma kata dokter paru. Ya. Nah, udah itu Pak, kadang-kadang saya tidurnya tidak enak Pak, kadang udah kumat, sesaknya bangun tidurnya nggak bisa gitu loh Pak.
Memang kalau asma itu memang suka kambuhnya itu malam, terutama menjelang pagi karena cuaca dingin ya. Dengan cuaca dingin itu dia asma kambuh. Ini sebenarnya yang harus diperbaiki Bapak, bukan berfokus ke asmanya, yang harus diperbaiki sebenarnya ada urat-urat atau saraf-saraf di belikat Bapak yang sebelah kanan sini nih. Di sini entong-entongnya menggumpal di sini besar nih. Ini perbaiki saja di sini, insya Allah ada plong langsung. Gitu ya. Terima kasih Pak Arwan dari Jambi Bapak di Jambi ya. Karena kalau di Jambi banyak pasien yang dari Sulawesi, daerah sana, terus daerah Sumatera, ya Kalimantan. Yang himbau mereka kalau ingin datang, datangnya ke pusat. Ke pusat di Kota Bogor ya. Kalau Bapak mau datang, ya pasien yang kemarin ada yang dari Lahat, ya, ada yang dari Pekanbaru, dari Sumatera Barat. Ya, dari Palembang. Kalau Palembang sudah dekat sekarang, udah lewat tol ya. Lampung, mereka berdatangan ke pusat Bogor. Bogor ya. Ini harus segera diobati Pak. Semakin lama, usia semakin meningkat, urat semakin melemah, fungsinya semakin sesak nanti. Menderita Bapak. Ya, luangkan waktu, datang tempat tayang. Nanti diperbaiki urat-urat saraf yang ada di belikat sebelah kanannya nih. Memang agak sakit karena diluruskan. Terkadang ada benjol urat besar gini warna biru di sini. Ya, ini kalau sudah keluar udah plong insya Allah napas. Ya, sama rongga pernapasannya diperbaiki. Jadi untuk Pak Arwan tadi disarankan bisa datang di Bogor ya, di pusat. Mau dari faktor keturunan, mau dari faktor itu sama. Situ sumbernya di sana. Oke, gitu. baik. Ada, karena asma juga banyak dari faktor keturunan seperti gula. Iya, yang betul. Saya terkena penyakit gula. Ya, saya terkena penyakit asma dari keturunan yang kata yang kok penyakit diturunkan kan, dari keturunan ya diperbaiki. Jangankan Bapak yang nurunin penyakit sekalian diperbaiki. Bisa diperbaiki. Gitu. Kita angkat telepon dulu ya. Silakan. Oke. Halo, Solusi Sehat. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ini dari Bapak Kasmijan Purba dari Medan. Dari Medan, Bapak. Iya, silakan Bapak. Ada pertanyaan apa? Iya, Pak Purba. Begini Bu, ini ada keluhan penyakit. Kalau buang air kecil selalu sakit, begitu aja Bu. Oh gitu aja, ya. Oke, boleh sudah itu aja kah untuk keluhannya Pak Purba? Boleh ditutup Pak Purba, kita break sebentar. Setelah yang satu ini nanti yang akan menjelaskan seperti apakah solusinya. Tetap bersama kami pemirsa di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ada penyakit yang tidak bisa diobati dengan konsumsi obat. Salah satunya penyakit berhubung dengan saraf terjepit ataupun saraf tertekan. Dan satu-satunya juga ini penyakit harus diperbaiki struktur tulang belakang. Tidak perlu kita konsumsi obat lagi. Kalau Anda ingin berobat kesembuhannya secara permanen, insya Allah datanglah ke tempat yang gentar. Datang dan langsung buktikan. Terima kasih masih bersama kami di Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda pemirsa. Dan sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung dan berkonsultasi secara langsung dengan Eyang Gentar di 031 825 110 atau di 031 825 170. Sudah terbukti dan alhamdulillah terima kasih dari beberapa kota bahkan dari pulau di seluruh Indonesia tadi sudah banyak sekali yang menghubungi kami ya. Termasuk tadi yang terakhir ada Pak Purba dari Medan. Pertanyaannya tadi yang masih terpending, mohon maaf ya Pak Purba. Jadi sering merasakan sakit ketika pipis, Eyang. Seperti apa solusinya? Ada misalnya tekanan saraf juga yang mengarah ke kantong kemih, ada dari kotoran juga, ya kotoran-kotoran seperti batu-batu, kristal-kristal, kapur-kapur, ya seperti seorang ibu kemarin setelah yang terapi, biasa diterapi di pinggul, daerah kantong kemih, pinggang, ke samping semua diterapi. Memang terapi kalau rasanya sakit berarti itu penyakitnya ada di sana. Terus yang kasih untuk diminum air, ya. Setelah itu seminggu kemudian dia bawa plastik kecil yang saya pipis keluar batu yang 4. Oh, ditunjukkan ya itu ya Eyang ya. Okay. Batunya seperti dadu,
4 ya. Terus ada juga seorang bapak sampai 13 ya. Seperti kapur, ada yang seperti karang. Ya, itu nanti kalau bapak berobat tempat eyang bersihkan nanti fungsi saraf yang menuju ke ginjal, fungsi saraf ke kantong kemih ya, atau didiamkan saja bisa ke prostat dan sebagainya. Nanti insya Allah pipisnya tidak akan tertekan. Biasa ada tekanan saraf. Dari tekanan saraf itulah mengakibatkan fungsi ginjal, aliran darahnya, terus fungsi kantong kemih tertekan. Jadi makanya agak sakit, ada yang mampet. Oke, gitu. ada penghalangnya. Ada penghalang. Udah, ya. Bismillah, datang aja langsung ke Bogor. Oke, jadi gitu. tadi untuk yang sudah menghubungi atau sudah berkonsultasi dengan Eyang dari tadi. Medan, dari Aceh. Dari Surabaya tadi, ini kesempatan baik juga Ibu Rodia tadi bisa membawa kakaknya ya hari ini ataupun besok, bisa di kota Gresik terdekat dari kota Surabaya. Kalau yang Jawa Timur, kebetulan yang besok masih ada di Gresik. Betul. Ya, hari Minggunya yang masih ada di Madiun dan Seninnya insya Allah di Solo. Ya, Eyang ada pasien Eyang hampir 2 minggu sekali dari Arab Saudi datang. Dari Arab Saudi, Masya Allah. Dari Arab Saudi, hampir 2 minggu sekali dia datang. Berobat, nginap semalam, terbang lagi ke Arab Saudi. Ada juga hampir 1 minggu dari Palembang. Dia ke kota Palembang saja bisa 2-3 jam, 4 naik boat ya. Nginep dulu kota Palembang, baru terbang naik pesawat. Hampir tiap minggu berobat ya. Yang penting sehat dulu, karena sehat itu nikmat paling utama. Sehat. Ya, baik. Ya gitu. Kita angkat telepon lagi ya, Eyang ya. Halo, iya, assalamualaikum. Solusi sehat. Iya. Dengan siapa di mana? Delay mungkin ya. Halo, dengan siapa di mana? Iya, Bapak. Silahkan. Halo. Ya, halo Bapak. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Dari mana Pak? Dari Jambi. Oh, iya. Jambi juga. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Paito. Paito. Oke, silahkan Pak. Ada pertanyaan apa? Semangat Bapak, semangat. Ya, semangat. Ya. Apa keluhannya? Aku mau tanya. Ya. Makanya. Ya. Silakan Pak. Iya. Ya, keluhannya apa? Iya Pak Paito. Sakitnya aku jantung. Jantung, ya. Kalau jantung sama dengan asam urat. Asam urat. Usia berapa sekarang, Pak? Hah? Usianya berapa? Usianya 60. 60 masih muda, Pak. Masih semangat, muda. Pak. Dah, bismillah deh. Ya, tutup teleponnya yang jawab Pak nih. Paito, boleh ditutup teleponnya. Terima kasih. Silahkan, Eyang. Ya, jantung. Kalau menurut medis itu jantung, ya. Tapi kalau menurut Eyang ataupun dalam Islam, jantung itu kolbu. Hati. Hati. Ya, hati menurut medis ada lagi liver, beda lagi, ya. Jadi, diluaskan tuh hati kita, jantung kita diluaskan, dilembutkan dulu hatinya, ya lembutkan hati dengan apa? Bisa dengan baca Quran, bisa dihafalin satu ayat tuh melembutkan hati. Jantung biar lapang itu, karena ayatnya begitu, biar dada Anda lapang terbuka, itu jantung. Ya, kalau dari faktor rohaninya, ya kalau dari faktor jasmaninya, ya itu diperbaiki nanti saraf-saraf jantungnya. Ada di tulang tengah, sekitar 3, 4, 5 tulang tengah diperbaiki semua. Kenanya di mana itu? Terus saraf-saraf yang di belikat, entong-entong itu, sampai kerusuk. Kemarin ya nggak begitu lama ada di Cimahi. Ini pensiunan TNI. Kalau yang kemarin yang kita siaran yang di sini, yang di sini itu pensiunan Polri ya. Kalau di Cimahi kemarin itu pensiunan TNI ya. Itu jantung saking parahnya nggak bisa dipasang ring, ini udah mampet semua nih. Jangankan untuk jalan, ya, untuk bicara aja nggak kuat. Sudah sulit ya. Bapak udah mulai diperbaiki 1 kali, 2 kali, ketiga kali, 1 kali pengobatan aja langsung plong, kedua kali langsung bicara terus di ruang terapi, 3 kali udah enak, enteng, udah bisa jogging. Alhamdulillah. Izin Allah, Iya. karena wa iza maritu fahuwa yashfin, itu kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Itu. Baik. Makanya untuk orang Islam, orang beriman lah, itu logika. Pikiran dulu kita dahulukan. Harus cerdas kita. Ya. Berobat harus kemana nih? Setuju. Ini udah pernah nyoba ini, Bismillah udah pernah nyoba ini dan nyoba. Udah. Harus kemana nih berobat? Makanya solusi bagaimana? Datang tempat Eyang. Ya, diantar sama keluarganya. Ya, secepat mungkin deh. Ya, sebelum nanti sumbatannya semakin banyak. Semakin banyak. Dan asam urat. Yang asam urat yang diperbaiki nanti biasanya dari daerah liver, usus, ginjal, daerah pinggang, yang otak-atik nanti daerah pinggang, daerah pinggul. Ya, itu otak-atik.
biar tidak ginjalnya tidak ada peradangan di sana, ya, yang menyebabkan asam urat. Ya, jadi pola pikir, logika yang tadinya yang menyebabkan sakit itu makanan itu dirubah. Ya, makan itu bebas, apa saja boleh. Yang terpenting nggak boleh berlebih. Betul. Gitu. Iya. Kalau memang makan nasi ya belilah nasi yang murni. Secukupnya Ya, begitu secukupnya. ya. Jangan berlebih. Jangan makan yang haram. Itu. Kalau berlebih dan yang haram, ya sudah. Itu kan bukan rezeki Anda. Ya, nanti ada Allah cara ngambilnya. Dibikin sakit, dibikin musibah dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu dua. Jangan makan yang haram, jangan makan yang kebanyakan. Kalau makanan. Yang harus diperhatikan, itu fungsi organ tubuh Anda. Kenapa fungsi organ tubuh saya lemah ya? Gitu. Fungsi lemahnya di mana? Kayak Bapak misalnya asam urat. Oh, berarti kenapa ginjalnya lemah? Ada peradangan, ada apa nih di ginjal? Berarti kan ginjalnya tidak sehat. Kenapa dia tidak sehat? Karena nutrisi ke ginjal tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Berarti ada yang tersumbat. Logis. Gitu, logis. Kenapa jantungnya nggak sehat? Oh, jantung. Ya, duk. Fungsi sarafnya mampet. Ya, mampet fungsi sarafnya. Bagaimana cara bukanya? Ada caranya. Medis kah atau non medis kah? Gitu. Ya, makanya Bapak kalau di rumah, maaf saja ya, siapapun yang melihat acara ini, ya, siapapun Anda yang sakit maupun yang sehat, ya sudah, jangan jauh-jauh. Ya, maaf, ini hari Jumat, hari baik ya. Jangan jauh-jauh dari Quran. Baca Quran tiap hari, minimal 1 juz, dihafalin 1 hari, minimal 1 ayat, udah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Quran obat buat segala macam penyakit. Percaya nggak? Percaya. Nggak percaya, hapus saja tuh ayat. Gitu kata Allah ya. Gitu, makanya ya sudah, setelah kita ikhtiar ya, secara rohani, ya kita ikhtiarkan secara medis, ya sudah, kita pasrahkan kepada Allah. Gitu, karena gini, kalau untuk orang beriman, kita lihat dari sisi pandang mana dulu nih. Pandangnya dengan logika, apa pandangnya dengan iman gitu. Kalau dengan logika, ngelihat orang sakit, ya kasihan ya. Sakit, kasihan tuh ya. Kalau kita mah sehat gitu, ya kan. Tapi kalau dengan iman, justru kamu saya kasih sakit. Karena dengan sakit kita bisa yang iri, betul. Dengan sakit ini kamu bisa menggugurkan dosa-dosa kamu yang sudah berkerak sudah lama, dosa kemusyrikan, dosa kemaksiatan, salah pada orang tua dan sebagainya. Introspeksi diri utama, ya. Makanya banyak orang gara-gara sakit ibadahnya rajin, gara-gara sakit banyak istighfar, ya. Gara-gara sakit tidak bisa maksiat, gitu ya, gitu. Pas sudah sehat sombong lagi, gitu. Jangan sampai, ya. Makanya untuk yang sehat nggak boleh, sombong berlebih hidup nggak boleh. Bagi yang sakit ya sudah, introspeksi diri. Tugas kita ikhtiar. Bismillah. Langkahkan kaki dari rumah, ya. Kalau langkahkan kaki dari rumah, Bismillah, nilai ibadahnya dapat. Betul. Kayak minum, tangan kanan, duduk, Bismillah, nilai ibadah dapat, aus hilang. Ya tangan kiri bisa aja, tapi nilainya beda. Gitu, bisa jadi obat. Apapun itu. Jadi Bapak jangan putus asa. Didengar dari suaranya saja udah ketahuan. Datang deh ke Bogor. Kalau di luar Pulau Jawa, datangnya ke Bogor. Rabu Kamis saya yang tunggu. Ya. Tapi kalau untuk Pulau Jawa, ya yang aja dari Bogor masih Jawa kan. Dari Bogor ke Jawa Timur naik mobil ya, Surabaya ya sampai 10 jaman ya, gitu ya. Itu yang sempatkan ke sini untuk apa? Tanggung jawab Eyang kepada pasien. Karena pasiennya sudah banyak yang daftar untuk besok di Gresik. Untuk di Madiun sudah banyak juga yang daftar. Bukti tanggung jawab. Karena Eyang mengobati pasien itu tanggung jawabannya Eyang juga pada Allah, bukan pada manusia. Pada orang yang sakit aja. Pada Allah pertanggungjawaban. Makanya Eyang sebenarnya sudah waktunya istirahat. Sudah 26 tahun Eyang praktek. Sudah ya, 26 makanya yang seling-seling waktu-waktunya. Ini waktu dakwah, ini waktu kajiannya yang seling-seling. Ini waktu untuk ngobatinnya. Makanya Eyang tidak bisa ketemu yang di Jawa Timur tiap hari itu tidak bisa, gitu. Karena waktu Eyang harus dibagi. Gitu. Ya Bapak ya, ikhtiarkan Pak, semangat Pak. Bismillah, niatkan, ya Allah, sembuhkan penyakit ini. Kalau penyakit ini sembuh ya Allah, saya akan meningkatkan ibadah. Mantap. Kalau kayak gitu mantap ya. Ketika usaha dan doa atau ikhtiar dengan doa bisa berjalan beriringan. Iya, jangan udah sembuh nanti sombong lagi gitu. Jangan pemirsa ya. Nah, jangan nunggu sakit parah dulu baru ingat atau mendekatkan diri pada Allah. Jangan nunggu benar-benar banyak masalah dulu kemudian baru mengingat, itu jangan ya. Atau mungkin jangan inilah, sedia payung sebelum hujan itu penting. Sedia mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena semua manusia akan diuji. Betul. Ya, terutama orang beriman. Kan tadi sudah akan aku uji kalian dengan sedikit gitu. Sedikit tapi banyak. Iya, ada yang sakitnya baru 2 tahun padahal umurnya udah 60 tahun kan baru sedikit ya. Sebenarnya udah
ikhtiarkan aja. Ya, mau sakitnya apapun, insya Allah solusinya ada. Gitu. Oke, pemirsa, jadi yang selama ini mungkin sudah merasa saya sudah berdoa sering sekali setiap hari sebanyak mungkin, tapi kok belum menunjukkan perubahan yang signifikan atau belum menemukan kesembuhannya, siapa tahu ini salah satu ikhtiar yang bisa Anda coba adalah dengan segera menemui Eyang Gentar hari ini ataupun besok ya di Kota Gresik, kemudian hari Minggu di Kota Madiun, Senin bisa Anda temuin di Kota Solo, dan selanjutnya Rabu Kamis di pusat di Kota Bogor. Terlebih kabar baik ini saya sampaikan juga untuk Anda yang di luar Pulau Jawa tadi ya. Tadi yang menghubungi kami juga banyak sekali saudara-saudara kita dari pulau-pulau yang lain begitu ya. Boleh bisa langsung menghubungi atau datang di Kota Bogor ya, di pusat begitu ya. Tapi yang terpenting adalah Anda bisa menghubungi call centernya dulu. Mungkin bisa konsultasi lebih panjang lagi, mungkin bisa bikin janji lagi begitu ya. Tapi yang pasti hari ini dan besok insya Allah yang bisa ditemui di Kota Gresik. Sudah banyak pasien yang mengantri ya, Eyang ya? Ya, di Gresik sudah banyak yang daftar untuk besok, di Madiun pun ada banyak juga, makanya kalau ingin datang daftar dulu deh. Biar maksudnya apa? Biar ya Bapak datang sekitar jam 9 atau jam 11, nanti dijadwalkan waktunya. Jangan numpuk gitu, kalau numpuk kan kasihan. Karena yang nunggu orang sakit. Iya, betul Yang datang tempat Eyang ini yang sakitnya parah. Bukan yang sakit kepala, pusing lambung atau sentil aja insya Allah. Suka disepelekan itu ya, itu mah sentil aja insya Allah deh ya. Tapi kalau penyakitnya tempat yang sedang lumpuh, yang seperti Bapak nih jantung, Parkinson, saraf terjepit, kakinya udah kecil, nggak bisa diri, dibopong-bopong pakai ambulan itu. Banyak sekali, tapi ya gitu. Jadi memang tugas Eyang ini ya, insya Allah. Makanya yang tawarkan di sini bukannya seperti jualan obat ya, jualan obat. Anda sakit minum nih obat saya, bukan begitu. Itu jualan obat namanya. Obat di mana-mana banyak ya. Yang tawarkan di sini pertama keahlian, karena setiap pasien datang nanti Eyang lihat nih ya. Oh ini sumbatannya ada di sini. Oh ini sudah mulai membeku darahnya. Oh ini darahnya sudah baru peradangan ya. Ini udah kena ke tulang nih, lutut nih. Udah katanya udah pengapuran atau kurang olinya, keropos dan sebagainya. Oh ini harus diperbaiki, dibuka nih dari pinggulnya. Oh tulang ekornya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu nanti yang deteksi, setelah deteksi diterapi. Wanita dengan wanita ruangannya, pria dengan pria ruangannya. Baik, ya, jadi gitu. akan lebih nyaman lagi ya Eyang. Khasiat dan perubahannya langsung dirasakan di tempat, insya Allah. Insya Allah. Baiklah, jadi apapun itu jenis penyakit Anda pemirsa, jangan mudah berputus asa dulu, berikhtiar ya. Sekuat-kuatnya juga berdoa pastinya, tapi yang pasti Eyang Gentar juga siap untuk membantu pengobatan Anda. Tetap bersama kami, satu segmen lagi kita akan kembali untuk menyapa Anda setelah satu ini. Pemirsa, segmen terakhir di Solusi Sehat edisi kali ini, semoga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan tayangan kami tidak benar-benar ketinggalan ya. Tapi yang pasti kabar baik ini harus saya sampaikan bahwa hari ini dan besok Anda yang mungkin mengalami beberapa keluhan sakit apapun itu, atau mungkin keluarga Anda pemirsa, boleh Anda ajak untuk berkonsultasi untuk segera diperiksa secara detail kira-kira ini akar masalahnya di mana begitu ya. Ketemu dengan Eyang Gentar di Kota Gresik Jumat dan Sabtu, Minggu di Kota Madiun, Senin kemudian di Kota Solo, dan Rabu Kamis ya Eyang ya di pusat atau di Kota Bogornya. Pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping insya Allah akan bisa dapatkan bersama dengan Eyang Gentar. Baik Eyang, untuk penyakit-penyakit yang sekarang ini paling banyak dialami dan diderita pasien-pasien yang datang, apa Eyang yang paling banyak dikeluhkan? Yang paling banyak penyakit sekarang itu penyakit condong ke penyakit rohani. Ya. Penyakit non medis, ya. Mudah stres, mudah marah, ya itu paling banyak, ya. Terus suka panikan, suka panik, cemas berlebih, itu yang diganggu psikis, pola pikir. Ketika psikis sudah terkena, fisik pun otomatis juga biasanya mengikuti ya. Imannya lemah, akhirnya imunnya lemah, turun langsung, drop, ya. Padahal dicek tidak ada tuh penyakitnya, tapi badan sakit, badan panas. Ini banyak sekali, ya banyak sekali untuk penyakit belakangan ini. Apalagi 10 tahun belakang ini, waduh, umur 30 aja udah kena gula, ya. Umur 30 tahun udah kena kolesterol, ginjal bocor, jantung katup bermasalah. Baru 30 tahun ke bawah. Kemarin ada belasan tahun gula tinggi sekali. Usia belasan tahun. Belasan tahun udah suntik insulin, dibayangin. Gitu ya. Coba contoh dong orang tua kita dulu, ya.
Orang tua kita dulu 80 tahun, 90 tahun, masih sehat-sehat aja. Masih sehat. Sakit flu, pilek itu pun jarang. Dikrik aja udah hilang. Ya. Gitu, tidak ada kenal obat-obatan yang kayak sebagainya ya. Pola hidup ya paling penting. Pola hidup kalau jasmaninya ya, pola makan ya. Tidur cukup, terus pola istirahat cukup, terus makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau rohaninya banyak yang kosong. Ya, kalau udah jauh dari Allah udah deh gelisah deh hidupnya. Gitu ya. Makanya obat itu sebenarnya banyak ya. Banyak sekali obatnya. Terkadang yang kita anggap sepele di luar akal logika kita itu terkadang menjadi obat. Ternyata menjadi obat yang manjur ya, Yang ya. Ya, seperti contohnya Anda misalnya sakit parah kronis banget ya. Niatin tobat dulu dari sama Allah ya. Sholat tobat dulu ya. Setelah sholat tobat udah banyakin sedekah sembuh. Masa sedekah sakit sembuh? Iya. Kan aneh, itu kan di luar. Iya. Di luar gitu ya. Gerakan sholat itu perbaiki jadi sehat gitu ya. Sehat yang penting sehat ini dulu. Kolbu. Ya, sehat dulu. Karena kata Rasul di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ya, kalau ada segumpal daging itu kan berarti daging benda. Jika segumpal daging ini baik, maka baik seluruh tubuh. Jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruh tubuh. Itu kata Rasul, kan kata ya. Ya, daging itu kolbu, hati, jantung. Makanya lembutin hati. Banyak lembut hati dengan berzikir pada Allah, terutama baca Quran ya. Yang banyak dihafalin, tadaburin, diamalin ya. Jadi ahli Quran itu bukannya baca Quran aja. Anda tidak nyolong aja udah ahli Quran. Tidak korupsi udah ahli Quran. Tidak mabuk udah ahli Quran, tidak zina udah ahli Quran sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya diamalkan namanya. Jadi untuk kita ini kalau yang lagi ini untuk yang sehat juga sama, jaga. Ya, kalau yang sudah sakit ya sudah qadarullah, terima. Ya, kalau sudah diterima sudah enak. Kita minta sama Allah, sebutin asma Allah juga. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyembuh dan sebagainya. Seperti Nabi Ayub 18 tahun sakit, apa doanya setelah 18 tahun? Wa ayyuba iznada rabbu. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Rabbnya, Ani masanya duru anta rahmur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit. Ngadu nih sama Allah. Nggak ngadu ke eyang, ngadu kemana-mana, nggak curhat ke sana kagak. Ya. Dulu ya, ini tidak sakit curhat di media sosial, ini tidak ngadu pada Allah. Ya. Ya Allah, aku sedang sakit. Padahal Engkau Maha Penyayang dari segala penyayang. Sembuh. Sakitnya 18 tahun. Apalagi kita yang baru sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun. Makanya ikhtiar itu penting. Wajib ya. Ikhtiarkan. Pertama dari rumah, ikhtiarkan. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Udah ya. Nah, dan ikhtiarkan tempat yang tepat. Ya, kalau tidak tempat yang tepat nanti salah akhirnya. Doa pun sama. Ya, seperti contohnya doa anak yang soleh, ya, yang sampai bukan anak yang salah. Nah, ya, doa kita pun sama. Kitanya soleh apa salah, gitu. Ya, kalau kitanya salah mau doa kayak apapun ya nggak sampai gitu. Ya, jadi doa pun sama. Makanya untuk sakit yang sudah kronis, terutama penyakit berhubung dengan saraf. Kalau di daerah Jawa Timur, yang kalau di daerah Madiun, terutama Madiun ya, ya selain Gresik di Madiun itu. Yang terkena penyakit itu banyak penyakit saraf terjepit. Itu hampir 80% saraf terjepit semua. Ya, saraf terjepit ya. Karena masih mudanya mereka pekerja berat, ya, petani dan sebagainya. Maka jangan berlebih. Ngangkat jangan berlebih, jangan berlebih. Orang rezeki udah dipatok sama Allah. 1 miliar rezekinya hidup. Ya udah 1 miliar. Terus dapatnya 1,5 miliar. Nanti yang setengahnya dibuang, ada cara dengan musibah, dengan sakit dan sebagainya. Udah dipatok rezeki. Tugas kita hanya bergerak, ikhtiar. Allah datangkan rezeki, maka jangan berlebih-lebih. Begitu ya. Ya, kalau yang saraf terjepit ini tidak bisa diobati dengan minum obat. Coba deh saraf terjepit minum obat sebanyak apapun, ya, tidak bisa. Karena berhubungan dengan saraf. Makanya saraf terjepit di daerah Madiun banyak sekali yang datang tempat eyang, tapi alhamdulillah sudah banyak yang terbantu. Yang tadinya pakai roda sudah tidak, yang tadinya semponjongan sudah tidak, yang tadinya stroke sudah tidak. Insya Allah semua tetap izin Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi pemirsa, apapun itu jenis penyakit Anda boleh konsultasikan, Anda boleh datang. Sekali lagi saya ingatkan, hari ini sampai dengan Sabtu atau besok Anda bisa bertemu dengan Eyang Gentar di Kota Gresik, kemudian hari Minggu di Kota Madiun, hari Seninnya di Kota Solo, dan selanjutnya ke Rabu Kamis Anda bisa
bisa bertemu Eyang di Kota Bogor sebagai pusatnya begitu ya. Mudah-mudahan Anda yang sudah menyimak perbincangan kita kali ini yang mungkin selama ini sudah mengharapkan solusi untuk kesehatannya, ini bisa menjadi solusi terbaik untuk Anda. Semoga Anda segera sehat dan sehat selalu yang sedang dalam kondisi tidak sakit untuk hari ini ya. Terima kasih Eyang, mudah-mudahan juga semakin bisa menyehatkan masyarakat Indonesia dan semuanya bersama dengan Hatra Eyang Gentar. Saya Ivana, terima kasih pemirsa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.